Aku hargai itu semangat dan perjuanganmu demi satu asa. Jadilah Garuda juara di bawah merah putih, jadi warna pemersatu. Di sini aku berpijak, nafas kami untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dan keluarga dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu optimis, tetap semangat. Berita-berita terkini tentang Timnas Sepak Bola Indonesia, kebanggaan kita semua. Timnas Indonesia gagal mencuri 3 poin di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026, tepatnya di laga keempat di Kingdom Football Stadium, waktu itu melawan China. Pertandingan yang sangat menguras emosi, yang sangat seru tentunya. Publik Cina didukung 53.000 penonton di dalam stadion dan membakar semangat pemain Cina serta dapat memetik kemenangan dari Timnas Indonesia di kandang sendiri. Hasil 3 poin yang diperoleh Cina adalah saat bisa mengalahkan Timnas Indonesia di laga keempat ini. Sebelumnya Timnas Cina di klasemen sementara grup C dengan 0 poin. Kini Timnas Cina mendapatkan 3 poin setelah mengalahkan Timnas kebanggaan kita, Garuda Indonesia. Perjudian besar oleh kepala pelatih Timnas Indonesia Sintayong dengan menurunkan starter yang tidak seperti biasanya. Timnas Indonesia tampil kurang agresif, kurang greget di babak pertama. Saat itu Timnas sepertinya kurang solid, penampilan Witan dan Asnawi sepertinya kurang greget. Bahkan Asnawi berkali-kali melakukan penusukan dari sisi kiri pertahanan Cina dan beberapa kali gagal, bahkan terus diulang oleh Asnawi. Sepertinya dalam laga kali ini Asnawi seperti, menurut saya pribadi, agak egois dengan tidak membagi bola ke temannya, dan dia tetap berusaha terus menusuk dari sisi kiri pertahanan Cina walaupun itu berkali-kali gagal. Para pendukung Garuda pastilah bertanya-tanya kenapa ban kapten tidak disematkan di lengan Jai Inses waktu itu. Banyak sekali pendukung Timnas yang berharap ban papan disandang Jai Inses dari menit awal. Jai Inses terlihat tampak lebih matang. Dia lebih bisa mengkoordinir pasukan Garuda dan dia pemain yang punya visi permainan ke depan. Mungkin niat Sintayong melakukan berbagai macam percobaan, variasi, eksperimen, dan bahkan ada netizen yang menyebutkan ini adalah perjudian yang besar oleh Sintayong dengan menurunkan starter yang tidak seperti biasanya. Masuknya Tom Hai dan Rizky Ridho pada babak kedua membuat lini tengah Indonesia lebih hidup. Bola-bola lebih mudah mengalir. Alhasil, pasukan Garuda bisa membuat gol yang disematkan oleh Tom Hai pada babak kedua. Andaikan saja Tom Hai dan Rizky Ridho diturunkan menjadi starter pada awal laga, mungkin kita bisa membalikan keadaan, bahkan mungkin Timnas Indonesia bisa meraih 3 poin penuh di kandang Cina waktu itu. Apapun hasilnya, mereka semua sudah berjuang dengan sepenuh jiwa raga, dengan sepenuh kemampuan yang dimiliki untuk mengharumkan nama bangsa tentunya. Dalam pertandingan kalah menang itu soal biasa, kita harus bisa move on dan tetap semangat tentunya untuk menatap laga berikutnya. Andai saja laga melawan Cina semalam kemenangan kita bisa raih, 3 poin kita bisa bawa pulang ke Indonesia, pastilah banyak sekali ucapan-ucapan puja-puji, sanjung kepada timnas dan ofisialnya tentunya. Tapi inilah
inilah permainan, inilah pertandingan 45x2 yang hasilnya tidak bisa ditebak. Bahkan banyak terjadi kejutan-kejutan dalam lapangan. Kecewa boleh, menghujat jangan. Mudah-mudahan ini semua bisa langsung dievaluasi oleh kepala pelatih kita Sintayong dan ofisial. Tentunya banyak kritik dari para supporter pendukung Indonesia kepada PSSI dan kepada Timnas tentang laga semalam dengan hasil yang agak mengecewakan memang bagi pendukung Timnas Indonesia, terutama bagi pendukung garis keras Timnas Indonesia. Dan saya yakin pasti ini akan dievaluasi oleh Sintayong untuk kedepannya lebih baik lagi. Untuk para pemain tetap semangat karena kita akan menjalani banyak laga di bulan-bulan berikutnya. Dunia belum berakhir, masih ada 6 laga yang tersisa teman-teman yang harus dimainkan oleh Timnas Indonesia. Memang perolehan poin di grup C ini sangat ketat. Semua tim saling berebut poin. Klasmen sementara di grup C masih bertengger. Tim Samurai Biru dari negeri Sakura dengan 10 poinnya. Dan ini menjadi jalan yang terjal bagi Timnas Indonesia. Perjuangan Garuda belum berakhir. Masih membutuhkan semangat. Masih membutuhkan support, dukungan dari semua stakeholder yang ada, membutuhkan energi tambahan dari para supporter Timnas Indonesia untuk terus bisa mendukung sepenuhnya tim Garuda kebanggaan kita. Fokus pada laga ke depan karena akan ada 2 pertandingan besar, yaitu pertandingan kandang. Indonesia akan kedatangan 2 tamu istimewa papan atas Asia, yaitu Jepang dan Saudi Arabia yang akan datang ke Indonesia pertengahan bulan depan. Tentunya akan dijamu di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga ke depan memang tidak mudah, tapi kita harus percaya diri, harus bangkit. Setidaknya kita bisa mencuri poin dari 2 laga tersebut. Bola memang bundar, secara teori di atas kertas kita memang di bawah tim ini, tim tamu kita. Tapi siapa tahu berkat doa dan supporter Timnas Indonesia, Indonesia bisa bangkit dan bisa memberikan perlawanan yang cukup berarti bagi mereka. Garuda harus bisa mencuri poin dalam 2 laga ini karena andai saja kita menjadi runner up di grup C itu alhamdulillah sebuah bonus. Posisi ketiga dan keempat adalah target kita. Mudah-mudahan bisa tercapai. Kita bisa menjadi juara ketiga dan juara keempat di grup C ini dan bisa bertarung lagi untuk merebutkan tiket Piala Dunia yang tersisa. Jepang masih merajai di klasmen sementara grup C dengan 10 poin dan sepertinya cukup jauh untuk kita kejar. Semoga ada kabar baik dari PSSI dan Kemenpora tentunya tentang kabar Kevin Dix yang akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Ini akan sangat membantu. Ini akan menjadi harapan kita semua jika benar-benar Kevin Dix akan bergabung. Mungkin PSSI dan para pemangku kepentingan sedang memproses, kita tidak tahu. Terkadang memang Ketum PSSI Pak Erick Thohir suka memberi kejutan-kejutan yang membuat kita semakin terpukau tentunya. Kita berharap memang Kevin Dix bisa bergabung karena 2 laga ke depan ini adalah 2 laga yang cukup berat untuk kita hadapi. Laga dengan Jepang dan Saudi Arabia pada kualifikasi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini kemungkinan akan dilaksanakan pada tanggal 14 dan 19 November. Kita berharap Gelora Bung Karno kita penuhi lagi, tetap semangat untuk terus all out memberikan dukungan dan support kepada timnas kebanggaan kita semua, Garuda Indonesia. Merah putih. Untuk supporter Timnas Indonesia garis keras, jangan pernah lelah, terus berjuang untuk mendukung Timnas Garuda, laga kandang maupun tandang, di setiap laga juang Timnas Indonesia kesayangan kita. Doa dan harapan kita semua tentunya untuk Timnas Indonesia agar lebih baik lagi ke depannya, agar terus mengharumkan nama bangsa, dan semoga Timnas Indonesia, Timnas Garuda
terus bisa berjalan melewati semua rintangan untuk menatap ke depan, meraih satu tiket ke Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Meksiko, Kanada, dan Amerika. Saya Arsil Sidik, Papan Skor. Bye. Remember who you are playing for. Everybody is supporting you guys. We have to give everything on the field. And the last thing is to fight as a team. Fight for each other. Everything we do outside, we have to do for our brother.